warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, yes. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, tolong Mas Irwan coba dipimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan semuanya jadi pinter-pinter ya. Oke, selanjutnya Ibu Guru mau presensi dulu ya. Nanti yang disebut namanya silahkan angkat tangan dan jawab hadir. Agus Kurniawan hadir. Anissa Syairina hadir. Arif Nugraha ya. Sarah Hanan ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, selanjutnya hari ini kita mau belajar tentang ekosistem. Anak-anak pernah nggak sih mendengar istilah ekosistem? Pernah ya? Oke, ada yang nggak pernah, ada yang pernah. Terus menurut kalian apa sih ekosistem itu? Oke, belum ada yang ngerti ekosistem itu apa ya. Nah, oke, karena banyak yang belum tahu ekosistem itu apa, jadi Ibu kasih gambaran sedikit. Ekosistem itu adalah, benar tadi kata Mbak Dinda, Mas Firman, semuanya berhubungan dengan makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di lingkungan hidup itu disebut dengan ekosistem. Nah, sebelum kita masuk materinya, sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Semuanya berhitung dari 1 sampai 4. Oke, sudah berhitung semuanya. Tadi yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, yang 2 berkumpul dengan 2, 3, dan begitu juga 4. Jadi duduknya berkelompok. Oke, sudah semua duduk, rapi, pintar semuanya. Nah, sekarang biar tambah ngerti apa sih yang tadi Ibu Guru tadi omongin tentang ekosistem tadi, dibuka bukunya halaman 15. Di situ ada teks judulnya ekosistem, semuanya baca. Ibu kasih waktu 5 menit buat membaca. Oke, semua sudah baca? Ya, bagus, pintar. Nah, teks yang tadi kalian baca itu tadi ini ekosistem itu ada yang namanya pokok pikiran di dalam sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran itu apa sih, Bu? Pokok pikiran itu adalah ide utama dari satu paragraf. Nah, gimana sih, Bu, caranya buat tentuin pokok pikiran? Nah, caranya yang pertama itu adalah kita baca dulu satu paragraf. Nah, setelah kita baca satu paragraf, akhirnya kita bisa nentuin yang mana sih pokok pikiran dari paragraf tersebut. Misalkan, Ibu baca ya ini, yang paragraf pertama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup atau abiotik dan bagian tidak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri dari cahaya, udara, tanah, dan air. Nah, di paragraf pertama ini, Ibu bilang kalau misalkan pokok pikirannya adalah kalimat yang pertama, yang bunyinya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa sih, Bu, kok pokok pikirannya ada di kalimat yang pertama? Karena kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat yang menjelaskan atau memberikan deskripsi kelanjutan dari kalimat yang pertama. Karena ya, bunyinya kalimat yang selanjutnya itu adalah seperti, tadi kan kalimat yang pertama adalah lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Di kalimat selanjutnya itu disebutkan bahwa lingkungan itu komponennya apa aja, kemudian komponennya ternyata ada biotik dan abiotik. Biotiknya itu ada apa aja dan abiotik itu ada apa aja. Nah, di situ menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah kalimat penjelas dari pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu punya 3 letak. Pertama, bisa di ini kalimat awal atau paragraf, di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa di keduanya. Nah, sekarang supaya biar tambah paham teman-teman adik-adik semuanya, sekarang dibuka LKPD-nya, dikerjakan tugas yang pertama. Semua sudah
ngerjain? Pintar. Oke, sekarang ibu guru tunjuk satu orang. Ada yang mau maju? Oke, kalau gitu ibu guru tunjuk aja ya. Silahkan Mas Budi maju ke depan untuk presentasiin tugas yang tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Budi tadi yang udah maju dan mempresentasikan tugas yang tadi. Ada yang memberi tanggapan teman-teman yang lain dari apa yang tadi disampaikan sama Mas Budi? Iya, oke. Ibu ulangi lagi ya. Dari yang kita baca tadi, teks yang kita baca tentang ekosistem tadi, kita tuh jadi tahu tentang apa sih? Oke, tahu tentang ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup di lingkungannya. Sekarang udah paham. Oke, karena makhluk hidup itu butuh lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, betul. Nah, dimana ekosistem tadi itu terdiri dari individu, betul, populasi, dan komunitas. Benar banget. Nah, selanjutnya kalau misalkan tadi di ekosistem itu ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk dan benda-benda tidak hidup. Nah, sekarang ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah interaksi antara hewan dengan jenis makanannya. Nah, tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu bagi dua. Kelompok 1 dan 2 itu kelompok herbivora, kemudian kelompok 3 dan 4 adalah kelompok karnivora. Nah, sekarang ibu punya permainan. Nah, nama permainannya adalah food puzzle. Jadi ini puzzle yang pertama itu akan disatukan sama kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2. Ini deh. Bukan. Oke, semuanya tepuk tangan dulu buat kelompok 1 sama kelompok 2 yang udah nyelesain puzzle-nya. Semuanya bisa pintar. Nah, tadi ibu bilang kalau misalnya kelompok 1 dan 2 itu disebut dengan kelompok herbivora. Jadi emang betul hewan-hewan yang ada di dalam puzzle ini adalah hewan-hewan yang makan tumbuhan. Nah, hewan-hewan yang makan tumbuhan tadi disebut dengan herbivora. Apa namanya? Iya, betul, herbivora. Di sini ada banyak banget nih hewan-hewan. Ada apa aja? Oke, ada panda. Panda makannya nih, ada tanda panah. Makannya bambu, pintar. Terus sini ada kelinci. Kelinci makannya apa? Oh, panahnya ke sini. Oh, makannya wortel. Terus ada jerapah, makannya daun di pohon yang tinggi. Kemudian ada burung, makannya biji-bijian. Nah, kemudian ada lebah yang makannya nektar bunga. Kemudian di sini ada hewan mungkin anak-anak belum pernah lihat. Ini namanya sugar glider. Sugar glider ini makannya getah tumbuhan. Nah, dari food puzzle ini kita bisa kesimpulan bahwa sebenarnya hewan yang makan tumbuhan itu bukan cuma daunnya aja atau batangnya aja, tapi keseluruhan bisa. Pertama bisa dari bijinya, bahkan nektarnya, kemudian bisa juga getahnya, daunnya, sampai buah dan segala macamnya. Nah, hewan-hewan tadi apa yang makan tumbuhan disebut dengan betul herbivora. Sekarang kelompok 3 dan 4 akan masang puzzle untuk kelompok karnivora. Yuk.
tadi kita tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3 sama 4 yang udah menyelesaikan food puzzle-nya. Nah, benar, karena tadi kelompok 3 dan 4 Ibu kasih nama kelompok karnivora. Karena memang food puzzle yang kedua ini adalah hewan-hewan yang memakan hewan lain atau pemakan hewan atau hewan yang memakan daging. Jadi hewan yang memakan daging atau hewan yang memakan hewan lain disebut dengan karnivora. Benar banget, semuanya pinter. Nah, di sini ada apa aja ini? Oke, di sini ikutin betul kayak tadi ada panahnya. Oh, harimau makannya kijang. Jadi harimau ini memakan hewan yang dagingnya tuh kayak yang biasa kita makan, kayak daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Kemudian ternyata daging itu bukan cuman hewan-hewan yang dagingnya kayak sapi, ayam dan kijang, tapi juga ada yang berbentuk seperti lalat atau ya serangga maksudnya. Jadi di sini kata makannya serangga. Kemudian oh ini cicak makannya nyamuk. Kemudian ada anjing laut makannya cumi dan sebagainya. Nah, sekarang coba Ibu panggil satu-satu per kelompok, ngasih tahu contoh hewan apa makannya apa. Kelompok 1, iya betul, sapi makannya rumput. Kelompok 2, oke, monyet makannya pisang. Oke, buah-buahan ya. Terus kelompok 3, oke betul, semuanya betul. Kucing makannya ikan, iya betul banget. Jadi kucing juga termasuk hewan yang memakan hewan lain. Udah pintar semuanya, sudah bisa mengelompokkan, tadi yang disebutkan juga udah benar. Sekarang per kelompok Ibu beri tugas di buka LKPD di kegiatan yang kedua. Nah, selagi kalian berdiskusi untuk mengerjakan LKPD kegiatan yang kedua, kalian juga bisa baca-baca di LKS yang ada di halaman 16. Oke, semua udah selesai tugasnya. Sekarang Ibu panggil kelompok 2 dan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan tugasnya. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 2 dan kelompok 4 yang udah maju mempresentasikan tugasnya. Nah, sekarang kelompok 1 dan kelompok 3 gimana tanggapannya tentang presentasi yang tadi? Nah, semuanya udah pintar-pintar tentang penggolongan hewan. Sekarang Ibu mau kalian memilih satu hewan yang kalian terserah, mau hewan kesukaan, hewan peliharaan terserah. Kalian buat deskripsinya. Mereka makannya apa sih, warnanya apa sih dan sebagainya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, semua sudah tadi menulis deskripsi tentang hewan yang sudah dipilih. Sekarang Ibu mau satu orang maju. Oke, Bu tunjuk aja ya. Silakan. Oke, Mbak Sarah maju ke depan buat bacain teks yang tadi udah dibikin. Oke, tepuk tangan buat Mbak Sarah yang udah membacain teksnya. Nah, tugas-tugas teman-teman yang lain silahkan dikumpulin Mbak Sarah. Mbak Sarah kasih ke saya ya. Nah, setelah tadi kalian udah cerita tentang hewan-hewan yang kalian pilih, sekarang coba kita buat gambar cerita tadi jadi sebuah gambar kayak di depan ini. Nah, di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4, ada 4 panel ya. Nah, dari gambar ini kita mau bikin sebuah cerita runtut. Ibu kasih contoh, misalkan ini tadi ada 2 nih, ada 2 orang di kandang apa nih, kandang kelinci ya, betul. Oke, kita kasih nama ya, nama anak kecilnya adalah Edo misalkan. Oke, ini Edo dan ini Paman Edi. Oke, Paman Edi, kita kasih cerita ya. Ibu kasih contoh. Edo bermain di kandang kelinci
milik Paman Edi. Nah, misalkan di gambar 1 ibu kasih deskripsi seperti ini. Edo bermain di kandang kelinci milik Paman Edi. Nah, sekarang kalian bergantian ngelanjutin cerita dari panel 2, 3, dan 4. Yuk, maju satu-satu. Nah, tadi kalian semua udah ngelanjutin cerita yang ibu awalin tadi. Jadi bahkan dari gambar tadi 4 ini bisa membuat satu cerita yang nyambung. Oke, kita coba baca sama-sama. Yang pertama, ini di sini adalah Edo bermain di kandang kelinci milik Paman Edi. Kemudian Edo membantu Paman Edi memberi makan kelinci peliharaannya. Terus lalu Edo mengajak satu kelinci Paman Edi di padang rumput. Kemudian saking senangnya Edo mengikuti cara kelinci melompat. Nah, kita bersama-sama sudah membuat satu cerita gambar. Nah, sekarang biar tambah bisa lagi buat cerita gambarnya, kalian buka LKPD-nya kegiatan yang keempat. Nah, kalau misalkan tadi cuman mau bikin ceritanya aja, sekarang di kegiatan keempat kalian semua harus buat gambarnya. Nggak perlu bagus, yang penting ibu guru paham gambar itu tentang gambar apa. Oke? Oke, dari tadi pagi sampai sekarang semua yang kita pelajari ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita ulang lagi ya semuanya. Tadi yang pertama kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tidak hidup di lingkungannya. Iya benar, makhluk hidupnya tadi ada hewan. Oke, interaksi hewan, interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, itu salah satu bentuknya adalah interaksi antara hewan dengan jenis makanannya. Betul, jenis makanan hewan ada 2. Tadi ada yang makan tumbuhan dan ada makanan hewan lain. Yang makan tumbuhan disebut herbivora, dan yang hewan yang makan hewan lain disebut dengan karnivora. Betul. Nah, setelah itu kita juga mempelajari tentang pokok pikiran dari sebuah teks. Betul, sampai akhirnya kita bisa buat cerita dari beberapa panel gambar. Oke, jangan lupa dibaca-baca lagi materinya, dan jangan lupa membaca materi buat besok hari. Nah, untuk itu jangan lupa ibu kasih PR untuk besok, ada di bukunya di halaman 16. Yuk. Tugas yang tadi menggambar silahkan dikumpulkan ke ibu. Oke, semuanya PR jangan lupa dikerjain. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Pulang ke rumah dan jalannya hati-hati. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.